Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Samudra Marantika, NIM P2012-096, Prodi S1 Keperawatan. Saya dari mahasiswa Stikes Papua Ambon. Di hari ini saya akan membawakan materi tentang penyuluhan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS berasal dari dua kata, yaitu HIV dan AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah kependekan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Imuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh. Defisiensi berarti kekurangan. Sindrom atau sindrome berarti penyakit yang kumpulan penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun atau lebih. HIV atau dengan kata lain Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh. Kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu tidak lagi memiliki sistem kekebalan, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya dan akan menjadi sangat berbahaya. Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama-kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Pada tahap ini penderita disebut sudah terkena AIDS. Penyebab virus HIV/AIDS. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetika ke dalam bentuk yang terintegrasi dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA atau ribonucleic acid menjadi DNA deoksiribonucleic acid menggunakan enzim reverse transkriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel host space dan selanjutnya
diprogram untuk membantu gen virus. Setiap kali sel akan dimasuki retrovirus membela diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Tahap perubahan HIV/AIDS. Ada 4 tahap perubahan HIV/AIDS. Kita masuk pada tahap yang pertama. Tahap pertama, fase 1. Umur infeksi 1-6 bulan sejak terinfeksi HIV. Infeksi sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum dilihat. Meskipun ia melakukan tes darah pada fase ini, antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlibat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Fase kedua, umur infeksi 2-10 tahun. Setelah terinfeksi HIV, pada fase kedua ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit. Sudah dapat menularkan pada orang lain, bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu 2-3 hari dan sembuh sendiri. Fase ketiga, mulai muncul gejala-gejala awal penyakit, belum disebut sebagai gejala HIV. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan mengurang, badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Fase keempat sudah masuk kepada fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang, dilihat dari jumlah sel T. Timbul penyakit tertentu yang disebutkan dengan infeksi oportunistis, yaitu TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernapas, kanker khususnya sariawan, kanker kulit atau sarkoma kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. WHO menetapkan 4 stadion klinis HIV sebagai berikut. Yang pertama, stadion 1 tanpa gejala. Yang kedua, stadion 2 penyakit ringan. Yang ketiga, stadion 3 penyakit lanjut. Yang keempat, stadion 4 penyakit berat. Penularan HIV. Yang pertama, media penularan HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti yang pertama darah, yang kedua air susu ibu, yang ketiga air mani dan cairan vagina. Individu tidak dapat infeksi melalui kontak sehari-hari, bisa saja seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, atau makan atau air. Yang kedua, cara penularan HIV. Yang pertama, ada tiga cara penularan HIV. Yang pertama, hubungan seksual. Hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV. Yang kedua, transfusi darah. Melalui transfusi darah dengan tercemar HIV. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik, tindik, tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka.
yang tidak disterilkan secara bersama-sama dipergunakan dan sebelum telah dipakai oleh orang yang terinfeksi HIV. Cara-cara yang dapat menularkan HIV karena terjadi kontak darah. Yang keempat, ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Ada dua tahap ada 2 poin dalam ibu hamil dalam poin D. Ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Yang pertama, antenatal. Saat bayi berada di dalam rahim melalui plasenta. Yang kedua, intranatal. Saat proses persalinan bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina. Postnatal. Postnatal adalah setelah proses persalinan melalui air susu ibu. Kenyataannya 25-35% dari semua bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sudah terinfeksi di negara berkembang tertular HIV, dan 90% bayi dan anak-anak yang tertular HIV tertular dari ibunya. Gejala-gejala HIV. Kita akan masuk ke dalam gejala-gejala HIV. Gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahap infeksi. Meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza, termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit tenggorokan. Ketika infeksi semakin memperlemah sistem kekebalan tubuh, kekebalan tubuh manusia, seseorang individu dapat mengembangkan tanda dan gejala lain seperti kelenjar getah bening yang membengkak, penurunan berat badan, demam, diare, dan batuk. Tanpa pengobatan mereka tidak bisa mengembangkan penyakit berat seperti tuberkulosis, meningitis, Cryptococcus, infeksi bakteri berat, dan kanker seperti limfoma dan sarkoma Kaposi. Tes infeksi HIV/AIDS. Pengertian tes HIV adalah tes yang dilakukan dengan memastikan apakah individu yang bersangkutan telah dinyatakan terkena HIV atau tidak. Tes HIV berfungsi untuk mengetahui adanya antibodi terhadap HIV atau mengetes adanya antigen HIV dalam darah. Pada beberapa tes yang bisa dilakukan, diantaranya yaitu tes ELISA, tes lipstick, dan tes Western blot. Masing-masing alat tes memiliki sensitivitas atau kemampuan yang menemukan orang yang mengidap HIV dan spesifitas atau kemampuan untuk menemukan individu yang tidak mengidap HIV. Untuk tes antibodi HIV, semacam ELISA memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, persentase pengidap HIV yang memberikan hasil negatif palsu sangat kecil, sedangkan presentasinya adalah 99,70% sampai 99,90%, dalam artian 0,1/2 sampai 0,3% dari semua orang yang tidak berantibodi HIV akan dites positif untuk antibodi tersebut. Syarat-syarat prosedur tes darah HIV/AIDS. Tes darah untuk keperluan HIV ada 3. Yang pertama, bersifat rahasia. Yang kedua, harus dengan konseling pada prates. Yang ketiga, tidak ada unsur pemaksaan. Tahap tes HIV/AIDS.
Tahap tes HIV/AIDS terbagi atas 5. Yang pertama, identifikasi risiko perilaku seksual atau pengukuran tingkat risiko perilaku. Yang kedua, penjelasan arti hasil tes dan prosedur atau positif dan negatif. Yang ketiga, informasi HIV/AIDS sejelas-jelasnya. Yang keempat, identifikasi kebutuhan pasien setelah mengetahui hasil tes. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, rencana perubahan perilaku. Yang keempat, tes darah ALISE. Hasil tes ALISE tahu negatif, kembali melakukan konseling untuk penataan perilaku seks yang lebih aman atau safer seks. Pemeriksaan diulang kembali pada waktu 3-6 bulan berikut. Hasil tes ELISA atau positif, konfirmasi dengan Western blot. Kelima, tes Western blot. Tes Western blot, laporan ke dinas kesehatan atau dalam keadaan tanpa nama. Lakukan pasca konseling dan pendampingan atau menghindari emosi putus asa, keinginan untuk bunuh diri. Hasil tes Western blot sama dengan hasil tes ELISA. 5 cara untuk mencegah penularan HIV. Yang pertama, abstinensi, atau artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seks dengan menggunakan kondom atau alat kontrasepsi. Yang keempat, drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, yang kelima, education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Pengobatan bagi penderita HIV. HIV belum dapat disembuhkan. Sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu. Ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa HIV/AIDS dapat disembuhkan. Setelah diteliti lebih lanjut, pengobatan tidak dilakukan dengan standar medis, tetapi dengan pengobatan alternatif atau pengobatan lainnya. Obat-obat yang selama ini digunakan berfungsi untuk menahan perkembangan virus HIV dalam tubuh, bukan menghilangkan HIV. Obat-obatan ARV sudah dipasarkan secara umum untuk obat generik, namun tidak semua orang yang HIV positif sudah membutuhkan obat ARV. Ada kriteria khusus. Meskipun sehari-hari makin banyak individu yang dinyatakan positif HIV, namun sampai saat ini belum ada informasi adanya obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Yang kedua, pengobatan HIV/AIDS. Untuk menahan lajunya perkembangan virus, beberapa lanjutnya tahap perkembangan virus, beberapa obat yang ada adalah antiretroviral dan infeksi opportunistik. Obat antiretroviral adalah obat yang digunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangan dan guna menghambat perkembangan virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu ACT, dinanoisne, cystatin, stafudin,
dan trakistafidin. Obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang terpenting untuk pengobatan oportunistik yaitu menggunakan obat-obatan sesuai jenis penyakit. Contoh, obat anti TBC. Yang kedua, remaja. Remaja dari bahasa Inggris adolescence yang diadopsi dari bahasa Latin adolescere yang artinya bertumbuh atau to grow, dan menjadi matang atau to mature. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana terjadi perubahan secara fisik, biologis, psikologis, kognitif, psikolososial yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Remaja pada tahap berikut mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola berpikir, dan juga dengan masalah-masalah pada masa remaja. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentan usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan yang tidak sengaja saya katakan. Saya minta maaf. Dan yang satu lagi saya ingin bilang bahwa jangan pernah namanya bergonta-ganti pasangan, karena itu sangat paling berbahaya untuk penularan penyakit HIV. Bapak Ibu, kita tidak tahu pasangan kita mengalami penyakit HIV, kita tidak tahu. Jadi setialah pada pasanganmu, jagalah dia, karena itu Tuhan yang memberikan pasangan dan tulang rusuk untukmu, tidak akan pernah salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.